warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Romiase dan Safa atau Nikmah, kemudian Siti Komariah. Kami akan mempresentasikan teori belajar humanistik. Di sini kami akan membahas mengenai implikasi, definisi, dan prinsip-prinsip teori humanistik. Definisi teori humanistik meliputi manusia, kepribadian, dan potensi diri. Humanisme adalah teori belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif atau mengembangkan potensi diri. Menurut teori humanistik, siswa harus berusaha agar mampu mencapai aktualisasi diri. Kemudian, proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Sehingga tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Pengertian belajar menurut teori humanistik. Menurut teori humanistik, belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Teori belajar humanistik sifatnya abstrak dan lebih mendekati kajian filsafat. Teori ini lebih banyak berbicara tentang konsep dan konsep. Dalam teori pembelajaran humanistik ini, belajar merupakan proses yang dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Tokoh-tokoh penting dalam teori humanisme: Arthur Wickham, Abraham Maslow, dan Carl Rogers. Yang pertama, Arthur Wickham. Beliau memiliki pendapat bahwa belajar itu merupakan hal yang bisa terjadi di mana saja asalkan berguna bagi dirinya. Kemudian, guru tidak bisa memaksa seseorang untuk mempelajari berbagai hal yang tidak disukai atau dianggap tidak relevan bagi dirinya. Kemudian, Abraham Maslow, proses belajar pada manusia merupakan proses yang dilaluinya untuk mengaktualisasikan diri. Belajar adalah sebuah proses untuk mengerti sekaligus memahami siapa diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi diri kita yang lebih baik, sampai potensi apa yang terdapat pada diri kita untuk kita kembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Yang ketiga, Carl Rogers. Menurut Carl Rogers sendiri, pembelajaran itu terjadi melalui fenomena hidup atau pengalaman yang sudah dialami setiap individu. Carl Rogers merumuskan prinsip-prinsip teori humanistik menjadi 4. Yang pertama, hasrat untuk belajar, yaitu rasa ingin tahu anak apabila diberi kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan. Yang kedua, belajar yang berarti. Anak akan belajar dengan cepat apabila yang dipelajari mempunyai arti baginya. Yang ketiga, belajar tanpa ancaman. Anak dapat mencoba pengalaman-pengalaman baru atau membuat kesalahan-kesalahan tanpa mendapat ancaman yang biasanya menyinggung perasaan mereka. Yang keempat, belajar atas inisiatif sendiri. Anak dapat memilih arah belajarnya masing-masing. Teori humanistik. 1. Manusia tidak memiliki kemampuan alami untuk belajar sendiri. 2. Belajar menjadi signifikan apabila ada yang dipelajari seseorang memiliki relevansi dengan keperluan mereka. 3. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri. 4. Tugas belajar dapat lebih diterima dan diasimilasikan apabila ancaman dari luar itu semakin kecil kepada dirinya. Yang kelima, bila ancaman itu rendah terhadap pengalaman siswa dalam memperoleh cara. 6. Belajar yang bermakna itu diperoleh jika siswa melakukannya dengan tekun. 7. Belajar lancar jika siswa sudah dilibatkan di dalam proses belajar itu berlangsung. 8. Belajar yang melibatkan siswa itu seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. 9. Kepercayaan pada diri siswa akan ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. 10.
Belajar sosial adalah belajar yang bertujuan untuk mengenali proses belajar. Aplikasi teori humanistik. Kebebasan siswa dalam memperoleh pengetahuannya sendiri. Siswa sebagai subjek pendidikan, guru sebagai fasilitator. Nilai-nilai yang ditumbuh kembangkan dalam pendidikan humanisme. 1. Kejujuran. Yang kedua, menghargai hak orang lain. 3. Menjaga lingkungan. 4. Perilaku. Dan kelima, perkembangan pribadi. Implikasi teori humanistik bagi guru. Adapun peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik saat guru memberikan motivasi kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Sehingga posisi guru menjadi fasilitator, motivator, dan stimulator. Siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Aplikasi teori humanistik terhadap pembelajaran siswa. Siswa berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan siswa mengalami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Adapun proses yang umumnya dilalui adalah ciri-ciri guru yang fasilitator. 1. Merespon perasaan siswa. 2. Menggunakan ide-ide siswa untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang. 3. Berdialog dan berdiskusi dengan siswa. 4. Menghargai siswa. 5. Kesesuaian antara perilaku dan perbuatan. 6. Menyesuaikan isi materi dengan tahap berpikir siswa. 7. Tersenyum pada siswa. Pembelajaran humanisme terdiri dari humaning of the classroom, activity learning, quantum learning, the accelerated learning. Selanjutnya, yang pertama yaitu humaning of the classroom. Pendidikan model ini tertumpu pada 3 hal, yaitu menyadari diri sebagai suatu proses pertumbuhan yang sedang dan akan terus berubah, mengenali konsep dan identitas diri, dan menyatupadukan kesadaran hati dan pikiran. Active learning yang kedua, belajar bukan merupakan konsekuensi otomatis dari penyampaian informasi kepada siswa. Belajar membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan sekaligus. Mereka mempelajari gagasan-gagasan, memecahkan berbagai masalah, dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Yang ketiga, quantum learning. Belajar itu harus mengasihkan dan berlangsung dalam suasana gembira, sehingga pintu masuk untuk informasi baru akan lebih besar dan terekam dengan baik. Yang terakhir, the accelerated learning. Konsep dasar ini dari pembelajaran ini berlangsung sangat cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Sekarang kita bahas kelebihan teori humanistik. Yang pertama, lebih bersifat kepada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua, siswa harus merasa senang, berinisiatif dalam belajar. Yang ketiga, guru harus bisa menerima siswa apa adanya, memahami jalan pikiran siswa tersebut. Yang keempat, siswa harus mempunyai banyak pengalaman yang berarti. Yang kelima, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri dalam berbagai hal,
membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah dan praktis. Dan yang keenam, indikator dari keberhasilan aplikasi ini ialah siswa yang selalu merasa senang dan bergairah. 7. Terjadinya perubahan pola pikir yang baik pada siswa. 8. Siswa diharapkan bisa menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara tanggung jawab, tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan yang ada, norma, disiplin, atau etika yang berlaku di masyarakat. 9. Siswa harus dituntut untuk berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah kekurangan dari teori tersebut. Yang pertama, bersifat individual. Yang kedua, proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi yang kuat dan lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, sulit apabila diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Yang keempat, peserta didik akan sangat kesulitan dalam mengenal diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Yang kelima, siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya maka akan ketinggalan dalam proses belajar ini. Yang keenam, siswa tidak aktif dan malas dalam belajar maka akan sangat merugikan diri sendiri dalam proses belajar. Yang ketujuh, peran guru dalam proses pembentukan dan pendewasaan kepribadian siswa menjadi sangat berkurang. Yang kedelapan dan terakhir, keberhasilan proses belajar lebih banyak ditentukan oleh siswa itu sendiri daripada guru sebagai pengajar. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan, teori humanistik mampu memberikan arah terhadap semua komponen pembelajaran. Semua komponen pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal. Selanjutnya, teori humanistik sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar. Pendidik harus memperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan diri, pengalaman emosional, dan karakteristik individu harus diperhatikan dalam rangka perencanaan pembelajaran. Yang terakhir, menurut teori ini, agar belajar bermakna bagi siswa, perlu inisiatif dan keterlibatan penuh dari semua siswa itu sendiri. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.